Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, oleh karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami mampu melewati semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang taat, untuk setia melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hosea pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Hosea pasal 2 ayat 18-20. Tertulis demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 1741, Raja Joao kelima dari Portugal membayar sekitar 250 juta US dollar untuk mendapatkan gelar Rei Fidelissimo agar disematkan pada namanya. Pembayaran pada waktu itu dilakukan dengan emas. Rei Fidelissimo merupakan gelar yang mengandung arti raja yang paling setia. Raja Joao V ingin dikenal sebagai raja yang paling setia, tapi pada kenyataannya tidak. Ia membeli gelar itu dengan mengorbankan nasib rakyatnya, sampai-sampai Portugal saat itu hampir kehabisan uang dan rakyat mengalami kemiskinan. Gelar kesetiaan itu tidak ia dapatkan dari jasa-jasa dan perbuatan dalam hidupnya, melainkan didapatkan dengan dibeli dengan emas. Kita semua, saudara, pada dasarnya menginginkan orang supaya setia kepada kita. Kita ingin istri kita setia, ingin suami setia, kita ingin karyawan kita setia kepada kita, kita ingin memiliki bos yang setia. Tapi kita jarang melihat kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah setia atau tidak. Dalam Hosea pasal 2 ini kita membaca sebuah kondisi rumah tangga Nabi Hosea dan Gomer yang diwarnai dengan ketidaksetiaan Gomer. Sekalipun Hosea menjadi suami yang baik dan menyediakan semua yang Gomer perlukan, namun Gomer tidak setia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa sekalipun Gomer tidak setia, Hosea tetap berkomitmen untuk menjadi suami yang setia. Dan bahkan ia menetapkan hatinya untuk tetap menerima Gomer apa adanya dan merancangkan hari depan di mana kehidupan perkawinan mereka diwarnai dengan kebahagiaan dalam kesetiaan. Inilah saudara, gambaran kesetiaan Tuhan yang hendak dinyatakan Tuhan melalui kondisi kehidupan perkawinan Hosea dan Gomer. Tuhan hendak berbicara kepada umatnya yang seringkali tidak setia, bahwa Tuhan itu setia kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan mau menjadikan umatnya ibarat seperti istri dalam kesetiaan. Hubungan kita dengan Tuhan seringkali diumpamakan seperti cinta kasih antara suami dengan istri yang saling setia terhadap satu sama lain. Pengkhianatan yang menyakitkan dari manusia tidak membuat Tuhan kehilangan kesetiaannya. Ia tetap mempunyai rencana yang baik. Ia merancangkan suatu keadaan di mana umatnya akan kembali mengasihinya dan hidup dalam kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita semua. Ia rela datang sebagai manusia karena kasih-Nya untuk menjadikan kita umat-Nya
dalam kesetiaan. Ia memberikan kita suatu perjanjian yang baru, perjanjian kasih Tuhan yang dimeteraikan oleh darah-Nya. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Sebaliknya ia menyatakan kasih-Nya yang begitu besar buat saudara dan saya, agar kita mengalami rahmat dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau ada di antara kita yang selama ini tidak setia kepada Tuhan, firman Tuhan kembali berbicara kepada kita agar kita setia. Ada banyak orang mengaku dirinya baik, tapi orang yang setia sulit untuk ditemukan. Kesetiaan adalah kualitas yang paling dirindukan Tuhan dari kita. Mari setia, saudara. Apapun keadaan kita, tetaplah mengasihi Tuhan di sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Kesetiaan akan membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kesetiaan akan membawa berkat. Kesetiaan kepada Tuhan membawa hidup yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami agar kami hidup dalam kesetiaan kepadamu. Sebagaimana Tuhan telah setia kepada kami, kami menyadari bahwa Engkau sungguh merindukan suatu hubungan yang erat antara Engkau, Tuhan, dengan kami sebagai umat-Mu. Rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan kebaikan. Engkau mau memulihkan keadaan kami. Engkau mau memberkati kami. Engkau mau melimpahkan segala yang baik bagi kami, bahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hanya satu yang Tuhan rindukan dari kami, yaitu agar kami setia selalu kepadamu. Tolong kami, Tuhan. Kuatkan kami selalu. Pimpin kami, Roh Kudus, supaya kami setia kepadamu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus menuntun kami untuk selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami, Tuhan, di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, berbagai persoalan, agar Tuhan melawat setiap kami, menjamah, memberikan pertolongan, kesembuhan, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami berkat Tuhan, kami alami damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.